Partai Persatuan Indonesia atau Perindo kembali menunjukkan kepedulian terhadap rakyat kecil. Melalui DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah, partai bernomor 16 ini membagikan gerobak dan modal usaha kepada penjual gorengan di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Viana, penjual gorengan di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mendapat bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Viana merupakan korban bencana tsunami yang kini tinggal di hunian sementara. Gerobak dan modal usaha ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga Ibu Viana. Kembali kami lagi menyerahkan bantuan gerobak dan modal usaha kepada penyintas bencana yang dulu rumahnya terkena bencana tsunami, sampai saat ini masih tinggal di Huntara. Tempat ini juga sudah kita ikhlaskan untuk dijadikan pusat jajanan takjil Kartini Perindo. Terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan usaha gerobak dan modal usaha. Selain memberikan perhatian kepada rakyat kecil, DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah juga terus melakukan pembenahan struktur partai hingga ke tingkat ranting untuk meraup suara untuk kemenangan Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik Ainus melaporkan. Pemirsa, Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri pemilik agen perjalanan umroh PT NSWM. Ya, puluhan jemaah umroh korban penipuan PT NSWM sempat terlantar di Arab Saudi. Tangis sejumlah jamaah umroh ini pecah di salah satu hotel di kota Mekah, Arab Saudi beberapa waktu lalu. Mereka menangis lantaran ditelantarkan agen perjalanan umroh PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri. Sebulan terlantar, para jemaah umroh ini mengadu ke Konsulat Jenderal di Jeddah hingga akhirnya difasilitasi kembali ke tanah air. Kementerian Agama yang menerima laporan kemudian meneruskan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Tidak butuh waktu lama, Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya meringkus pasangan suami istri Mahfudz Abdullah, Halijah Amin, pemilik agen perjalanan PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri di sebuah kamar hotel di Yogyakarta. Petugas juga menangkap Herman Syah yang menjabat sebagai direktur utama di sebuah lokasi di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan sementara, jumlah korban diperkirakan lebih dari 500 orang dengan kerugian ditaksir lebih dari 100 miliar rupiah. Modus yang dilakukan oleh para tersangka yakni menghimpun dana dari para jamaah namun tidak diberangkatkan. Modus lainnya adalah jemaah diberangkatkan tetapi ditelantarkan di kota Mekah. Uang hasil penipuan ini digunakan oleh para tersangka untuk membeli sejumlah aset pribadi. Modusnya sendiri seperti apa, Pak? Modusnya tadi saya bilang ada yang menipu, menghimpun dana jemaah tapi tidak berangkat dan digelapkan dananya, dibuat beli aset. Kemudian ada juga yang sudah diberangkatkan tapi di sana ditelantarkan. Maksudnya tidak sesuai dengan janji-janji pada saat menawarkan jasa umroh. Ditelantarkan itu artinya tidak dipulangkan? Tidak dipulangkan. Jadi di sana hotelnya dibiarkan cari sendiri, kemudian tidak dibelikan tiket pulang. Itu tidak diurus lah di tempat umroh. Petugas masih menyelidiki kasus ini karena disinyalir memiliki cabang di sejumlah provinsi di Indonesia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tragis terjadi di Arab Saudi. Sebanyak 20 jemaah umroh meninggal dunia dan 29 lainnya luka. Dalam video yang beredar, bus terbakar hebat hingga menghanguskan badan bus. Asap hitam pun membumbung tinggi memenuhi gunung tinggi di sisi jembatan. Sebelumnya sempat terdengar suara ledakan. Bus ini terbakar di ruas jembatan. Berdasarkan informasi dari media lokal sebelumnya, sempat terdengar suara ledakan dan diduga bus yang ditumpangi puluhan jemaah umroh yang hendak menunaikan ibadah umroh ke Mekah menabrak pembatas jembatan, lalu terbalik dan terbakar. Kecelakaan maut ini terjadi di jalan yang menghubungkan Provinsi Asir dengan ibu kota provinsi yaitu Kota Abha. Sementara belum diketahui asal rombongan umroh tersebut.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, menikmati ragam kuliner yang menggugah selera bersama keluarga tentu saat yang ditunggu di bulan Ramadan. Ya, di Kampung Daun, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyajikan hidangan berbuka puasa nan lezat yakni nasi bakul telur asin lengkap dengan aneka lauk. Dan berikut adalah liputannya. Jika Anda penikmat hidangan khas Sunda, Anda harus mencicipi hidangan lezat spesial Ramadan, nasi bakul telur asin lengkap dengan aneka lauk dan takjil di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nasi yang dioseng menggunakan bumbu rempah khas Kampung Daun ini lalu dituangkan dalam bakul yang dilapisi daun pisang, lalu diberi taburan teri medat, telur asin, dan rawit merah. Cita rasa dan aroma harum dari rempah siap menggoyang lidah Anda. Selain nasi bakul telur asin, ada pun beragam menu lain seperti gurame bakar, karedok, tahu tempe, dan ikan peda, serta menu takjil. Kampung Daun mengeluarkan menu spesial paket Ramadan. Kami membuat 2 paket 4 orang dan paket untuk 2 orang. Isinya adalah nasi bakul telur asin, gurame bakar atau bisa juga goreng, ayam bakar atau bisa goreng, ada tahu tempe goreng, terus lalaban dilengkapi dengan sambal terasi dan sambal dadak. Nasi liwetnya diaduk dengan spesial bumbu spesial dari Kampung Daun. Menu paket Ramadan ini dibanderol dengan harga Rp220.000 untuk 2 orang dan Rp400.000 untuk 4 orang. Bagaimana pemirsa, tertarik berbuka puasa bersama keluarga tersayang dengan hidangan dan lezat ini? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, nampak lezat sekali ya, April ya. Dan pemirsa, nasi goreng menjadi makanan yang sudah tidak asing lagi kita jumpai. Namun pernahkah Anda mencoba nasi goreng dengan bumbu Timur Tengah? Nah, selain rasanya yang lezat, ramuan rempah dan minyak zaitun dipercaya akan menetralisir kandungan lemaknya. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Dan pemirsa, usai sudah Ayu siang hari ini tetap jaga protokol kesehatan selama pandemi karena pandemi belum usai. Saya Aprilia Putri. Dan saya Wiki Adrian undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Inilah nasi goreng rempah perpaduan bumbu lokal dengan bumbu Timur Tengah. Berawal dari kegemarannya menikmati masakan khas Timur Tengah, Samsiah, warga Kerandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah, mencoba mengkreasikan nasi goreng perpaduan bumbu Timur Tengah dengan bumbu dan beras lokal. Dengan api sedang, nasi dimasak dengan bumbu rempah lokal seperti merica, jinten, dan kapulaga. Lalu dipadukan dengan bumbu rempah yang didatangkan langsung dari Arab Saudi. Ditambah aneka topping seperti daging, kambing, paru, petai, dan ayam, nasi goreng dengan rasa dan aroma khas ini pun siap menggoyang lidah. Dari bumbunya itu ada sedikit campuran dari bumbu-bumbu Timur Tengah, jadi rasanya lebih hangat di tenggorokan dan juga membuat kita jadi teringat dengan nasi-nasi yang ada di Timur Tengah. Terinspirasi dengan nasi bukhori dari Timur Tengah itu, kemudian kita berpikir kenapa tidak dibikin dengan nasinya yang Indonesia tetapi dengan cita rasa Timur Tengah. Rasanya yang unik membuat kedai ini selalu ramai pembeli. Dalam satu hari, rata-rata Samsiah menghabiskan 80 hingga 250 porsi. Nasi goreng dijual dengan harga Rp15 hingga Rp20.000 per porsinya. Jadi gimana pemirsa, tertarik untuk mencoba nasi goreng bumbu Timur Tengah? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.